Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya tentang alokasi biaya. Pada video sebelumnya, penjelasan yang terakhir yaitu berkaitan dengan metode alokasi biaya. Metode alokasi biaya yang pertama adalah metode harga pasar ataupun metode nilai harga hipotesis. Kemudian yang kedua adalah metode unit fisik. Yang ketiga metode rata-rata sederhana. Dan yang terakhir adalah metode rata-rata tertimbang. Berkaitan dengan metode alokasi biaya ini, pada video sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan tentang metode harga pasar ataupun metode nilai harga hipotesis. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang metode alokasi biaya, yaitu poin kedua metode unit fisik, yang ketiga adalah metode rata-rata sederhana, dan yang keempat metode rata-rata tertimbang. Kita awali dengan metode unit fisik. Metode unit fisik itu merupakan suatu metode dalam pembebanan biaya bersama kepada produk didasarkan atas unit secara fisik ataupun output dari suatu produk. Jadi di sini pembebanan biayanya itu didasarkan atas unit secara fisik. Ya. Nah, dalam metode unit ini, output dari suatu produk harus diungkap dalam bentuk atau satuan yang sama. Satuan bisa berupa volume ataupun bobot atau ukuran karakteristik lainnya yang berkaitan dengan produk tersebut. Untuk mencari pembebanan, kita menggunakan rumus pembebanan sama dengan jumlah unit masing-masing produk dibagi jumlah unit keseluruhan produk dikali biaya bersama. Kita masuk pada contoh kasusnya. PT Rindu Menanti memproduksi 3 produk secara bersama, yaitu produk A, B, dan C. Biaya bersama yang dikeluarkan untuk menghasilkan keempat produk tersebut adalah 150 juta. Nah, data lain yang berhubungan dengan produk bersama sebagai berikut. Kita lihat dalam tabel. Unit produksi untuk produk A 30.000, untuk produk B 48.000, dan untuk produk C 42.000. Kemudian harga jual setelah adanya proses lanjutan. Untuk produk A 3.000, produk B 2.500, dan produk C 5.000. Nah, dalam proses lanjutan membutuhkan biaya, yakni dikenal dengan biaya proses lanjutan. Produk A 18 juta, produk B 25 juta, dan produk C itu 46 juta. Nah, yang diminta adalah kita menghitung alokasi biaya bersama untuk masing-masing produk. Baik itu produk A, B, dan produk C. Kemudian yang kedua, kita menghitung biaya produksi untuk masing-masing produk. Oke, bagaimana penyelesaian daripada kasus ini? Nah, untuk menyelesaikan kasus ini kita awali dengan menghitung alokasi biaya bersama untuk masing-masing produk. Untuk produk A, 30.000 dibagi 120.000 dikali 150 juta. 30.000 adalah jumlah unit produk. Kemudian dibagi total keseluruhan jumlah produk dikali biaya bersama. Ketemu 37.500.000.
500. Kemudian untuk produk B, 48.000 dibagi 120 kali 150 juta, ketemu 60 juta. Dan seterusnya untuk produk C, ketemu 52.500. Sehingga total keseluruhan itu adalah 150 juta. Ya. Kemudian yang kedua, kita menghitung biaya produksi masing-masing produk. Untuk menentukan biaya produksi, kita menggunakan rumus biaya produksi sama dengan alokasi join produk ditambah biaya proses lanjutan. Sehingga kalau kita hitung untuk produk A 37.500 ditambah 18 juta ketemu 55.500. Ini untuk biaya produksi produk A. Kemudian untuk produk B ketemu 85 juta dan untuk produk C ketemu 98.500. Oke. Metode berikutnya adalah metode rata-rata per unit. Metode rata-rata per unit itu merupakan suatu metode dalam mengalokasikan biaya bersama bahwa seluruh produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama harus dibebani suatu nilai secara proporsional dari seluruh biaya bersama atau dari besarnya unit yang diproduksi. Nah, metode ini mengabaikan bobot atau nilai jual dari produk terkait. Di samping itu, semua produk diasumsikan bersifat homogen. Artinya apa? Artinya masing-masing produk memerlukan biaya yang relatif sama. Nah, untuk mencari pembebanan kaitan dengan metode rata-rata per unit ini adalah pembebanan sama dengan biaya per unit kali jumlah unit masing-masing produk. Nah, untuk biaya per unit kita menggunakan rumus jumlah biaya bersama dibagi jumlah unit keseluruhan produk. Kita masuk pada contoh kasus. PT Singgalang Jaya memproduksi 3 produk secara bersama, yaitu produk A, B, dan C. Nah, biaya bersama yang dikeluarkan untuk menghasilkan keempat produk tersebut adalah 120 juta. Data lain yang berhubungan dengan produk bersama adalah unit produksi untuk produk A 15.000, produk B 35.000 unit, sedangkan untuk produk C sebanyak 10.000 unit. Kemudian harga jual setelah proses lanjutan. Produk A 3.500, produk B 4.000, dan untuk produk C 2.500. Kemudian ada biaya proses lanjutan. Produk A 12 juta, produk B 16 juta, dan produk C 7 juta. Nah, diminta kita menghitung alokasi biaya bersama masing-masing produk. Kemudian yang kedua kita menghitung biaya produksi untuk masing-masing produk. Oke, kita masuk pada penyelesaian. Bagaimana penyelesaian terhadap kasus tersebut? Nah, yang pertama yang kita cari adalah alokasi biaya bersama untuk masing-masing produk. Untuk biaya per unit, ketemu 120 juta dibagi 60.000 unit sama dengan 2.000. Ya. Sehingga untuk produk A, ketemu untuk alokasi join cost masing-masing produk 2.000 dikali 15.000. Sehingga untuk produk A alokasinya adalah 30 juta. Kemudian untuk produk B ketemu 70 juta. Ini kita menghitung berdasarkan formula ya, atau berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk produk C ketemu 20 juta.
Sehingga totalnya adalah 120 juta. Ini menjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian kita menghitung biaya produksi masing-masing produk. Untuk biaya produksi kita menghitungnya menggunakan alokasi biaya bersama ditambah proses lanjutan. Untuk produk A, 30 juta ditambah 12 juta, ketemu 42 juta. Kemudian untuk produk B, biaya produksinya sebesar 86 juta. Dan untuk produk C, biaya produksi sebesar 27 juta. Oke, berikutnya kita masuk pada metode yang keempat, adalah metode rata-rata tertimbang. Nah, metode rata-rata tertimbang merupakan metode yang dalam mengalokasikan biaya bersama berdasarkan pada unit produksi dan dikalikan dengan faktor penimbang. Dan diperoleh jumlah penimbang rata-rata setiap produk dibagi dengan jumlah penimbang rata-rata seluruh produk. Angka penimbang ini dapat ditentukan berdasarkan jumlah produk yang digunakan. Angka penimbang ini digunakan akibat sulitnya pembuatan produk, pembedaan jam tenaga kerja dipakai, waktu yang digunakan untuk menghasilkan tiap jenis produk. Nah, untuk mencari pembebanannya, kita menggunakan rumus jumlah penimbang rata-rata setiap produk dibagi jumlah penimbang rata-rata seluruh produk dikali biaya bersama. Kita coba masuk pada contoh kasus, ya. PT Singgalang Jaya memproduksi 3 produk secara bersama, yaitu produk A, B, dan C. Biaya bersama yang dikeluarkan untuk menghasilkan keempat produk tersebut adalah 16.800. Data lain yang berhubungan dengan produk tersebut. Untuk unit produksi, produk A menghasilkan 3.200 unit. Untuk produk B, 6.400 unit. Produk C, 1.600 unit. Kemudian harga jual per unit. Produk A, Rp3.200. Kemudian untuk produk B, Rp4.000. Sedangkan untuk produk C, Rp2.400. Kemudian di sini ada bobot. Bobot untuk A 2, produk B 2, sedangkan untuk produk C, bobotnya adalah 4. Selanjutnya ada biaya proses lanjutan. Untuk produk A 1.750.000, untuk produk B 2.500.000, dan untuk produk C sebanyak 2 juta. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung alokasi biaya bersama masing-masing produk, dan yang kedua adalah menghitung biaya produksi masing-masing produk. Kita masuk pada penyelesaiannya. Yang pertama yang kita tentukan adalah alokasi joint cost masing-masing produk. Kita menghitung nilai bobotnya. Untuk produk A, 3.200 dikali 2 ketemu 6.400. Produk B ketemu 12.800 dan seterusnya. Untuk produk C ketemu 6.400. Sehingga totalnya 25.600. Ini nilai bobot untuk setiap produk. Kemudian kita menghitung alokasi biaya bersamanya. Alokasi biaya bersama untuk produk A 6.400 dibagi 25.600 dikali 16.800. Sehingga alokasi biayanya untuk produk A ketemu 4.200.000. Sedangkan untuk produk B ketemu 8.400.000 dan untuk produk C ketemu 4.200.000. Sehingga totalnya untuk biaya bersama 16.800.000. Oke, ini untuk poin A. Kemudian berikutnya kita menentukan biaya
produksi masing-masing produk, biaya produksi kita menggunakan rumus alokasi join produk ditambah biaya proses lanjutan. Sehingga ketemu untuk produk A 4.200.000 ditambah 1.750.000, ketemu biaya produksinya 5.950.000. Untuk produk B, biaya produksinya ketemu 10.900.000, dan untuk produk C, biaya produksinya ketemu 6.200.000. Oke, itu gambaran kaitan dengan metode alokasi biaya beserta contoh-contoh kasusnya. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dipahami ya, dan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.